79 dari seorang Ayu memakan 2 korban kali ini. Ayu bakal bergerak maju di sisi sebelah kiri. Karena Ayu terjatuh oleh granatnya. Sakit banget dan rupanya Kenzo last man standing di depan sana dari Pos bergerak maju. Champion double barrel. Kenzo yang terpantau oleh granat yang dilemparkan dengan cukup sukses kepada Wiza. Bahkan juga maju bertemu berada blow up, tapi ternyata Bruce-nya kehilangan satu awareness dari yang mana kali bakal langsung cross. MR05 harus terjatuh di mana di depan sana sangat kita panaskan tensi kita karena kita akan melihat pesawat yang datang dari arah Mil menuju ke arah Factory BB. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Aku minta kebaikan kalian untuk subscribe channel ini, share video ini, serta berikan komentar kalian ya. Ditunggu highlight-highlight selanjutnya. Oke sayang, haha, hayu gas kencang. Timbul. Iya, dan ini dia sepertinya teman-teman dari Kings sepertinya turun di area Mil ya. Observatorinya harus dikontrak sama teman-teman EVOS karena kalau gua rasa di sini Kingsnya bakal mencoba untuk mengalah mengingat dari observatory tidak ada di Huni dan benar aja ternyata EVOS yang akan turun ke area observatory. Menariknya ini benar-benar menarik yang dimana kalau season kemarin antara grup B dan juga grup C yang dimana Kings sendiri itu harga mati untuk observatory, tapi kali ini mereka mengambil penuh posisi daerah atas ya Bang Evo. Iya. Kita pun juga tereliminasi di peringkat ke-9. Oke, di mana Mr. Hawk memegang senjata dapeknya, langsung coba untuk ngegerus satu krono yang dimana dipasang oleh seorang Regi. Kenzo bahkan coba untuk nge-flanking dari arah patahan bawah, tidak bersadar dari sana Mr. Hawk berhati-hati, tapi seorang Bros berhasil mendapatkan granat dari seorang Mr. 05, bakal coba untuk di follow up, tapi ternyata Bruce-nya kehilangan satu awareness dari arah belakang. Joy pun juga menyusul. Mr. Hawk berjuang sendirian, masih mampu, tapi ternyata di arah rumah sabun EVOS melululantakkan teman-teman dari RBR. Begitu juga Aero MBR dipulangkan di peringkat ke-7. Ini menjadi satu momok yang seram juga. Dan ini akan menjadi langkah untuk IOG bisa langsung mendekat dan langsung saja melakukan serangan ke arah EVOS di mana Wiza lagi pakai lagi turun, ternyata masih bisa untuk memfollow up dengan global dipasang di mana Abu bakal langsung coba untuk set up langsung pasang dua kartu depan, tapi ternyata abunya juga udah mulai terjatuh. Lordnya itu berhasil mendapatkan 2 pemain sekaligus dari EVOS Diva, dan ternyata EVOS Diva-nya pulang ke arah peringkat ke-3. Bisa ke Oli Boss di mana Gare sudah terjatuh. Dixianya juga nggak bisa bertahan lebih lama, dan ini dia Buya untuk Island of God. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff. Runway 20. Garis pesawat yang datang dari arah Mammoth menuju ke arah Confinement, dan kalau kita melihat ternyata IOG bakalan mendapatkan area penuh di area The Mess, dan kita akan lihat di mana belum ada satu singgungan lagi dari kedua tim yang mencoba untuk langsung saja berhadapan dan langsung saja mencoba untuk sikut-sikutan di arah teman-teman dari The Prime yang sangat juga diuntungkan, dimana juga ada flashback yang connect ke arah Mr. 05, Zuri. Ya, kalau gue lihat Circle lagi dengan senjata MK7 gak terlalu kuat. Di belakang sana shotgun dan perbelanya udah harus memakan korban dari Motivai. Dia eliminasi di posisi 9. Riskan banget Circle-nya, udah bakal berjalan. Kali ini Circle cukup sakit Forest Rider. Dia di sana Kapten Serawet harus terjatuh, tetapi Amerta kali ini berhasil membawa teman-teman dari The Prime Buya di round kedua kali ini Bang For. Wow, Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff. Pindah. Runway 20. Pesawatnya langsung diterbangkan dari area Crossroad bakal menuju area 4G. Dan kita lihat juga kali ini sudah ada The Prime yang emang langsung menentukan area drop point, kayaknya berada di area Crossroad. Kebetulan juga Crossroadnya itu adalah Blue Zone, Kak Bib. Iya sih, itu dia Crossroadnya area Blue Zone, yang dimana berarti teman-teman TP yang tadi sudah dapetin Buya ini bisa mendapatkan beberapa achievement yang cukup banyak juga, atau beberapa resource yang mereka punya harus ya. Dan gua rasa kita ada standing round 2 kita. Iya, kalau gue lihat kali ini Island of God mereka emang bener-bener ada di atas angin, Kak Bib ya. Iya. Yang berhasil unggul 10 poin
dari The Prime Esports, serta ada unggul 11 poin dari teman-teman Kings Esports-nya. Namun kali ini sudah ada Lord yang coba untuk tapping, rupanya untuk memberikan peringatan kepada untuk matakin IOG, walaupun harus kehilangan satu lagi. Personnya harus pincang di early, dan gue rasa tersisa 2 orang dari Onyx Olympus cukup cuat dan sudah mengantongi beberapa poin kill penuh. Tapi kali ini EVOS ternyata harus dibombardir dengan teman-teman dari RRQ. Iya, kalau kita lihat juga dari kapten terkuat di bumi udah merasakan tembakan cukup panas dari kawan-kawan EVOS, yang mana mereka bakal setup posisi satu rumah kayu dan satu rumah ayam kali KBB, dan ini posisi emang bener-bener sulit walaupun mereka berperangnya enak kali ini KBB. Iya, walaupun di sini kalau gue rasa sih posisi dari EVOS ini cukup dikhawatirkan, karena di belakang sana juga ada tentunya ada First Rider yang coba memantau dari kedua tim ini, dan gue rasa di sini dari Legalot sudah lumayan sekarat juga di sini, walaupun kita bisa lihat ini dia mempunyai 6 glue dan hanya 2 medkit, yang dimana kalau sebisa mungkin jangan terlalu membuang-buang resource dulu. Karena apa? Karena ini masih di early juga, ya, ini masih zona kedua, dan ini pasti bakal crowded banget di area tersebut. Karena apa? Karena memang sudah ada pantauan dari tim lain. Iya, benar. Tadi sedikit mau gue notice tentang tim Onyx KBB ya. Kalau kita bisa flashback sedikit karena perbukitan di Marble, mereka berperang dengan Red Bull, keculik satu Felix For You. Berperang lagi di rumah bibir pantai, yang mana bertemu dengan Island of God. Di situ Island of God berhasil rata, yang mana dari teman-teman Onyx Olympus tadi keculik satu lagi. Jadi ibaratnya satu ditukar satu squad nih. Satu ditukar satu squad, but it's okay sih, itu cukup worth it juga karena dia mendapatkan 8 poin killnya juga. Dan gua rasa di sini dari IOG yang tadi yang dia turun di area Brazil ya, tapi karena posisinya juga Brazil tidak masuk untuk zona selanjutnya, mau nggak mau dia langsung masuk ke dalam zona aman, yang dimana memang untuk mempertahankan posisi kompon di area zona aman itu cukup sulit. Karena apa? Karena pasti banyak banget tim-tim yang bakal memperebutkan posisi yang sama. Iya, benar banget. Dan juga kalau nggak salah kita lihat dari Rimo Arjuna, mereka bergeraknya jauh banget ya Kak Bibi ya. Iya, bergerak jauh dari area 4G-nya sampai ke Lumber Mill, dan kali ini udah ada di Marble sambil menunggu circle bakal menyusut. Dan kali ini circle kedua udah mulai menyusut, di mana rame banget penumpukannya masih di bibir pantai. Lagi-lagi dari EVOS dengan RRQ, mereka masih sedikit memanas nih Kak Bibi. Iya, dan gue rasa di sini MBR dan juga dari Rimo bakal mencoba untuk back off dulu juga ya, dan juga teman dari Onyx ya. Dimana Onyx di sini karena dia tahu posisinya cukup susah, dia hanya tersisa 2 orang aja, dia mencoba untuk back off sejauh mungkin, menghindari keramaian dulu di area center of the map-nya. Dan gue rasa dari TP yang bakal mencoba untuk masuk sedikit perlahan tapi pasti, yang dimana kalau gue rasa ini mereka sudah cukup poin untuk coba nantekin tim-tim yang ada di area tengahnya. Kenapa? Karena dari blue zone yang ada, dia juga dari rotasi juga tidak terlalu banyak, dan ini bakal mencoba objektifnya apa? Placement dari teman-teman TP. Dan berhasil didapatkan ini tentunya satu angin buruk ya, karena di depan sana yang bergerak tapi ada musuh. Namun di sisi kita lihat juga dari seorang Valen terjatuh, Jars bakal menggila di depan sana, sudah bakal langsung ditatakin lagi. Abu berhasil mendapatkan Jars kali sendirian, dan rupanya RRQ Hades rata di tangan teman-teman Onyx, EVOS maksud gue kali ini. Iya, dimana teman-teman dari EVOS ternyata harus kehilangan Mr. 05 dan juga Streetnya. But it's okay, di sini EVOS berhasil untuk melantangkan teman-teman dari RRQ Hades. Yang dimana kalau gue rasa untuk teman-teman EVOS di sini harus lebih worry lagi, harus lebih berhati-hati lagi. Karena apa? Karena masih ada 9 tim. Yang dimana kalau gue rasa tadi sudah ada satu tim juga yang harusnya memantau dari First Rider yang ternyata tidak melakukan engage. Apalagi ini sudah masuk ke zona kelima, dan gue rasa di sini tersisa 3 tim aja. EVOS dan juga First Rider dan juga TP yang akan menjadi memperebutkan posisi. Dan gue rasa di sini EVOS harusnya posisinya cukup susah. Karena apa? Harus kebagi visionnya antara teman-teman First Rider yang masih belum masuk ke dalam zona, dan juga teman-teman dari TP yang sudah mengamankan bibir zona amannya 2 orang. Iya, sekali ini posisi sulit didapatkan oleh First Riders yang emang bakal riskan bergerak lewat sisi sebelah kiri, ditunggu oleh TP. Bergerak lewat sisi sebelah kanan ada EVOS yang emang bakal siap natakin karanya. Terlihat kali ini Darkol menggunakan satu M terjatuh. Sakit banget dia masih diberikan. Anca harus merasakan timah panas, dan kali ini Scooper dari kawan-kawan First Riders. Ada 3 orang di balik jerami yang emang mengamankan satu komponen yang sama, tapi kali ini emang bener-bener riskan banget. Yang mana KBB, kalau kita lihat juga posisi dari TP mereka udah cukup enak. Ya, di sini dari TP sendiri sudah berhasil untuk mendapatkan posisi cukup enak, dan langsung di spray begitu aja. Heyo bakal mencoba untuk melemparkan, dan itu dia tuh RN9 berhasil untuk mendapatkan 1 orang abu. Yang sekali ini ada M79 senjata explosion yang bakal langsung dikokang di depan sana, terjatuh. M79 dari seorang Eyo bakal bergerak maju, diras lagi karena First Riders nggak bakal bisa untuk di-revive dari sebelah kanan, dan juga Kenzo masih coba untuk ngatakin bersteal kill di depan sana.
yang mana emang cukup pecah. Satu blast tersisa, Kenzo berdiam diri tanpa musuh. Rupanya 79 dari seorang Ayu memakan 2 korban kali ini. Ayu bakal bergerak maju di sisi sebelah kiri. MPC karena Ayu terjatuh oleh granatnya, sakit banget. Dan rupanya Kenzo last man standing di depan sana dari EVOS bergerak maju. Shotgun double barrel Kenzo, dan rupanya TP lagi-lagi berhasil mendapatkan buya di KBB. Review lagi di 2 game yang tadi, The Prime mendapatkan 2 kali buya di match kedua dan juga match ketiga. Dan ini juga Alan of God lagi dan lagi juga masih bisa untuk mengkokohkan posisinya dia di peringkat kedua. Tapi ini menariknya lagi nih, Siren GPX kenapa dia harus tergeser di table kanan, yang dimana dari Siren GPX itu lagi masih coba buat ibaratnya meraba-raba nih, karena 3 match awal kayaknya mereka lagi coba untuk mencari jalan yang terbaik, tapi akhirnya jalan yang mereka pilih justru masih banyak hal rintangan yang emang di malam hari ini antara grup B dan juga grup C emang lagi sengit banget itu ya untuk malam hari ini. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Hebat Pino, Posisi kedua ternyata ada teman-teman dari IOG juga. Karena dan ini dia, kita sudah masuk di arah Bank Bermuda. Dan kalau kita datang atau kita lihat di sini pesawatnya datang langsung memotong area atas sebagian sekecil ya, memang dari area arah pesawat sendiri datang dari arah captain menuju ke arah observatory. Dan kita melihat di sini udah ada penyebaran tim yang mencoba untuk memanfaatkan beberapa drop point mereka, tapi ya alhasil ya juga terulang kembali, mereka tidak ada yang mau ikut-ikutan di awal. Ya, ini lumayan dejavu juga ya dari posisi drop zone, yang dimana as always King bakal langsung turun di mill, yang sebenarnya juga observatorinya yang kita bisa tahu juga pastinya tempat seperti itu yang memang banyak banget penghuninya di sana. Iya, dan tadi memang ada satu transaksi juga yang dimana Bion memang posisinya cukup sulit juga ya, dan itu langsung di take down abis oleh teman-teman yang ada di sana. Dan kita bisa lihat di sini, kalau kita lihat juga dari TP yang tadi harus terpulang ke 1 orang Heyo di sana dan mencoba untuk back off aja. Kalau nggak salah tadi ada GPX juga yang mencoba untuk ikut campur di area patahan, tapi memang mungkin dia lihat posisinya tidak kurang baik dan mungkin oke, ini masih early banget Bang Evo. Ya udah cabut dulu aja. Tapi kalau kita berbicara early, konsisten yang cukup penuh juga, yang dimana dari teman-teman Onyx Olympus sendiri tuh berhasil banget paling enggak tuh masuk ke rank ke top 5, dan itu bisa banget dari teman-teman Onyx Olympus. Tapi memang untuk di match sebelumnya memang harus terpulangkan di awal, dan ini akan menjadi acuan juga bagi EVOS juga. Karena apa? Karena EVOS juga lumayan tidak nge-up juga untuk di perform malam ini. Tapi bukan berarti EVOS tidak bagus, tapi cuman memang posisinya cukup susah juga dari EVOS sendiri mau masuk, karena memang ada teman-teman yang menjadi kuda hitam dari masing-masing tim ya Bang Evor. Iya. Dan tadi gue melihat di sini ada satu upaya yang dilakukan oleh Mr. 05, yang dimana tadi kita melihat ada satu monster truck yang sudah turun dari arah pesawat dihancurkan oleh Regi, dan itu menjadi satu kompon permanen kalau misalkan memang zonanya tidak berpihak ke arah mereka. Kalau misalkan zonanya mental ke arah factory, mereka masih ada pijakan, masih ada tempat berlindung untuk mereka bisa bertahan di arah patahan Bukit Peak dan menuju ke arah factory. Tapi balik lagi, tentu di sini tadi sudah ada penumpukan di arah factory, dan gua rasa ini dari satu prediksi yang mungkin didapatkan oleh Yusri dan juga Rimo Arjuna di peringkat ke-7, dan juga RBR harus susun di peringkat ke-6 Bimbun. Ya, dan kali ini terjadi peperangan yang cukup pekat banget di area atas, yang dimana sebenarnya kalau kita bisa lihat juga EVOS defense berhasil untuk mendapatkan posisi cukup aman. Dan kali ini Mr. 05 bakal mencoba untuk tapping-tapping ke arah bawah, dan GPX harus terpulangkan di posisi ke-5. Oh my god, ini zona ke-5 sudah menyisakan 2 tim tersisa, di mana EVOS akan berhadapan dengan tim Onyx Olympus. Terulang kembali, di mana sudah akan ada rivalitas dari grup B, dari pemuncak klasemen kita di grup kecilnya, di mana sudah ada Onyx Tayo menggunakan satu cord, yang dimana juga ini senjata yang mematikan, senjata anti global yang sangat merepotkan. Zixia langsung menembaki dengan menggunakan satu famasnya. Mr. 05 sudah mulai terapit, bakal coba untuk ditembakin lagi, ternyata hancur globalnya. Mr. 05 bakal tarik mundur, bakal coba menggunakan inhalernya, langsung tarik mundur lagi. Ternyata Wizanya terpantau oleh granat yang dilemparkan dengan cukup sukses, di mana Wiza bakal coba maju, bertemu, berhadapan dengan seorang Kenzo.
Tapi ini dia, Dapek ini digunakan oleh double Kenzo juga, dimana sudah berhasil dimaksimalkan. Ayo. Bahkan coba untuk merevive, bahkan coba untuk fokus, tapi di spray terus, Glow udah hancur. Ini dia, kekuatan senjata Oh, yang critical. sangat berbahaya. Bagaimana sudah ada Onyx Jare yang bakal coba maju, bakal coba untuk Denny, dan Jump itu shot. dia, satu jump shot yang menjadi Buya untuk Onyx Olympus. Runway to 0, clear for takeoff. Clear for takeoff. Heaven Runway to Pilot 0. Round kelima yang mana kali ini tentunya pesawat diterbangkan dari pertengahan antara area The Subs dengan Stone Ridge menuju daerah Shrines, dan kali ini lagi-lagi rupanya teman-teman dari The Prime bakal menuju daerah Mammoth. Kalau sedikit gue ngebahas dari The Prime nih Bang For. Di round sebelumnya TP berhasil dapat 2 kali Buya, tapi di round ketiga tadi TP harus buas di posisi ke-9. Waduh. Ataupun ketika lu berada close combat di dalam Chrono, Dapek itu menjadi satu solusi yang sangat enak untuk lu bisa ngebredel tanpa ada hentinya. Iya, sekarang dari senjata Dapek ini sendiri momentumnya itu senjata Burst the Mech Bang For. Iya. Senjata Burst the Mech yang mana emang kalau satu aja itu cepat, apalagi 2. Dan itu jadi salah satu senjata yang emang gampang banget buat ngancurin Blue Wall ataupun Chrono. Namun kali ini kita udah lihat ada change atau switch pemain nih, switch player antara Street dengan Sam. Streetnya keluar dan masuk dari Sam 13 yang mana seorang kapten akhirnya kali ini masuk dari EVOS. Iya, ini ada pergantian pemain yang dimana Street digantikan oleh Sam 13 yang juga kalau kita tahu ya, karena kalau kita berbicara masalah hari sendiri memang teman-teman EVOS sendiri emang seorang kapten Sam 13 udah menguasai area Shrines dan mereka tidak mau adanya miss yang terjadi nanti di area Shrines ketika memang ada yang mau iseng nih nabrakin ke tim mereka. Tapi secara langkah ataupun keputusan dari tim EVOS memang sangat tepat, dan ya ketika memang ada prediksi tersebut ternyata justru malah ditahan ataupun agresi yang dilakukan oleh Onyx Olympus, dan itu bisa menjadi senjata yang kuat untuk teman-teman Onyx Olympus. Dan kalau kita lihat sini standing round keempat kita, Onyx Olympus berada di peringkat pertama dengan 51 poin dan disusul sama The Prime, yang dimana tadi The Prime kita lihat dia berada di satu peringkat teratas di klasemen sementara dan akhirnya tergeser oleh Onyx Olympus sesama beda grup ya, beda grup antara The Prime dan juga Onyx Olympus. Ya, sekali ini poin antara The Prime dengan EVOS Divan itu sama Bang For. Iya. 46, namun ada sedikit gue lihat perubahan jauh dari Allen Afgat yang emang sebelumnya dia ada di standing pertama di round sebelumnya, tapi kali ini dia udah turun ke standing keempat dan itu cukup jauh loh, turunnya ada sekitar 2 ya, turun ke bawah. 2 peringkat turun dari Allen of God, dan itu akan menjadi satu PR tentunya untuk teman-teman Allen of God dan evaluasi yang sangat diperhatikan oleh coach kita dari Paman atau Kids SR ya. Dan kita lihat di sini dari teman-teman EVOS masih coba dengan klasik ataupun permainan mereka bermain di arah Shrines, masih coba untuk mengeker dan membidik satu area yang akan coba untuk diterbangi ke arah rumah yang dekat dengan Southampton. Tapi itu dia, ternyata lokasi yang dipilih justru ada teman-teman dari Rimo Arjuna, yang dimana Kenzo terlihat jelas, tapi ternyata Rimo Arjuna tidak sadar adanya kedatangan dari tim EVOS Divine. Iya, dan ini menurut gua adalah salah satu info pentingnya karena dari kapten berada di atas. Kali ini Kimmich mencoba untuk turun tapi nggak jadi karena ini menurut gua bagi teman-teman Rimo cukup berbahaya. Di bawah itu udah setup, namun di sisi lain Gardu dijatuhkan oleh kapten Dark di sana dengan senjata karenanya dan langsung di ending rupanya Gardu oleh Kings. Wow, dan di sisi lain sudah ada Kimmich baru berperang dan ada Kenzo didapatkan kalinya oleh Kimmich. Dia main bakal terpecawar di bawah sana. Kimmich masih bertahan hidup. EVOS harus beberapa bayar ditumbangkan begitu aja menyisakan Emer 05. Mencang lagi kali ini, shotgun double barrel bakas di kolongnya mana mencoba untuk bisa stick di depan sana sendirian, mencoba melawan dan rupanya EVOS Divine harus puas di posisi ke-12 di tangan Rimo Arjuna. Wow, Rimo Arjuna berhasil memenangkan tim fight dengan tim EVOS Divine, yang dimana kalau kita lihat tadi ada seorang Randy yang menggunakan katananya membacok seorang Regi yang juga agak sedikit kelimpungan untuk berhadapan dengan 2 pemain sekaligus di jalan. Menggunakan satu perbokasan di mana Wisal berhasil mendapatkan 1. Kali ini 1 orang lagi bakal coba untuk dijaya. Rupanya Buya didapatkan oleh teman-teman dari Siren GBX. Congratulations Siren. Waduh, nice Onyx Olympus, benar-benar mampu. Runway to 0, clear for takeoff. Clear for takeoff. Heaven Runway to Pilot 0.
dari area Madhouse bakal menuju pertengahan antara Fire Bridge dengan Central, dan seperti biasa sudah ada EVOS Divine yang menghuni rumahnya di area Madhouse, dan ada TP menghuni area Crossroad, lagi-lagi Crossroad Blue Zone KBB. Iya, Crossroad-nya lagi-lagi Blue Zone yang dimana itu berarti cukup hoki juga dari teman-teman TP, yang gue rasa juga di sini gue mau lihat dari setup turunnya teman-teman EVOS Divine, yang dimana dia ngebagi banget posisinya, yang dimana ada Sam 13 juga yang mengamankan sisi kiri dan juga ada Mr. 05 yang mengamankan sisi kanan, sedangkan dua orangnya bakal mencoba untuk fokus, mencoba untuk looting. Ini posisinya yang cukup baik, sedangkan di belakang juga harus tetap dijaga, di kanan kiri juga harus dijaga apabila akan terjadi tim-tim yang bakal mencoba untuk rotasi ke arah mereka. Dan kita bisa lihat juga di sini ada standing round 5 di mana Onyx Olympus memimpin untuk sekarang. Yaps, ini kalau gue lihat poin dari Onyx Olympus ada 64. Jauh banget daripada Siren yang masih 49 dan ada The Prime yang masih 48. Ya, Bener-bener di atas angin nih KBB. benar-benar di atas angin ya. Tapi kalau kita lihat juga dari 2, 3, 4, 5-nya bahkan itu sangat-sangat tipis-tipis. 49, 48, 46, 45 itu gap poinnya tuh cukup lumayan tidak terlalu jauh sih harusnya. Dan ini masih bisa untuk dibalikan. Bagaimana keadaan Dari EVOS itu emang ke arah Skylight, dan kali ini rupanya bakal terjadi satu perang antara Jars yang mana bakal coba untuk diras. Jars sendirian, pop-up blue wall-nya di mana dari belakang sudah ada backup fire dari teman-teman. Jars kali ini lemparkan satu granat dan Sam 13 mencoba untuk medikasi dulu. Granat bakal melontar di belakangnya, meletup satu granat arah depan, namun sudah ada crown yang bakal diaktifkan. Jars kali ini dari sebelah kanannya yang emang bakal bercawar. Sam 13 udah merasakan tembakan panas, namun Kapten Egailot ditumbangkan oleh MR05. Namun di sebelah kanan sudah ada Kenzo bergerak, yang mana Jars bakal langsung dikepung dua orang sekaligus. Medikasi harus berhati-hati karena dua orang sekaligus. Begitu pula sudah Jars ditumbangkan begitu aja. Kenzo dari belakang, sementara Valen sekarang tuh maut didapatkan oleh MR05. Misalkan Pac-Man sendirian, yang mana kali bakal langsung digerus. MR05 harus terjatuh, di mana di depan sana dan rupanya RRQ Hades harus menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby KBB. Wow, permainan ini sungguh cantik banget dari teman-teman di EVOS Divine, berhasil untuk meluluhlantakkan teman-teman dari RRQ Hades ke posisi ke-12. Ini yang dimana berarti EVOS memang sudah siap banget sama pergerakan RRQ Hades dan mencoba untuk menabrak dari rotasi arah teman-teman RRQ. Dan kalau kita bisa dibilang tadi ada penumpukan yang ada nih, pasti kayaknya masih masuk sih Brasilianya sih. Karena kemungkinan besar ya dari tim-tim yang udah bertahan atau terus stay di sini itu mereka udah baca zona, dan bener banget masih dapat sebagian dari area Brasilia tersebut. Dan ini menurut gua agak sedikit menyulitkan bagi teman-teman dari EVOS yang emang dipaksa untuk bergerak KBB dari Onyx Olympus, dan kali ini sepertinya sudah harus terkena bang bisanya, bakal langsung di-confirm kill-nya. Kalau kita bisa lihat di sini bisanya belum dilakukan untuk healing medkit dan untuk mencoba untuk nge-revive kali ini. Iya, sekarang di atas sana itu sudah ada dari teman-teman Aero, yang mana dari Captain Hellshine-nya udah harus terjatuh kali ini, masih sempat untuk di-revive. Tetapi ada Wiza, sang kapten udah harus ditumbangkan di belakang sana. Tapi di sisi lain ada Wiza didapatkan oleh Mienzi, kapten dari Sami, yang mana menyisakan dirinya sendirian. Teman-teman EVOS Divine ingin bergerak masuk tapi langsung dihadang oleh Kings, dan juga di bawah sana masih ada TP yang bakal langsung menghujani peluru ke arah mereka. Ya, yang dimana kalau gua rasa di sini ternyata teman-teman EVOS itu cukup cepat untuk masuk ke dalam zona menggunakan vehicle. Alih-alih mencoba untuk masuk ke dalam zona aman, malah harus mencoba untuk tapping double barrelnya. Kali ini bakal mencoba untuk EVOS Divine-nya berhasil dipulangkan oleh Azriel di sana di posisi kelima, dan Olympus harus menyusul kedudukan dari EVOS Divine. Tersisa 4 tim, 13 yang left, dan RBR bakal mencoba untuk melakukan inisiasi di mana Red Bull bergerak. Kings harus terjatuh kali ini, dua orang sekaligus. Terus dari belakang mencoba ada rupanya. Ya, buat teman-teman Kings yang mana berhasil menyelesaikan tuntas di round terakhir kali ini KBB. Pada malam hari ini grup B dan juga grup C, di mana Onyx Olympus berhasil mendapatkan 20 poin mereka pada malam hari. Kings Esport dari grup C juga mengantongi 20 poin, artinya sudah mulai naik ke atas nih, bisa menyusul Siren GPX mereka secara poin dari grup. Island of God juga masih cukup baik kali ini dengan 17 poin, mereka dapatkan 58 poinnya, 59 King, satu aja untuk menyamai gitu ya. Kalau dapetin 2 bisa nyusul gitu. Kemudian EVOS Divine 17 poin mereka bawa Siren GPX, kali ini mereka harus ada di rank kelima dengan 51 total poin. RRQ Hades, Rimo Arjuna ada di bagian bawah, Adranix dan Aero Wolf berhasil memanfaatkan match ke-6. Di catatan aku mereka di round kelima tadi masih ada di bawah di urutan ke-11 dan urutan ke-12. Dan
Inilah grup standing match day 6, grup B dan juga grup C, di mana ada pergeseran di bagian bawah. Kalau kita lihat First Rider dari urutan keempat, mereka bisa naik ke atas menyusul poinnya Red Bull Rebellion, kemudian Aero Wolf MBR. Kali ini sama-sama 25 poinnya, tetapi setidaknya langsung naik ke atas nih, nggak lagi di urutan ke-6. Sekarang Rimu Arjuna harus berada di bagian bawah. Dranix Esports masih konsisten sekali, mereka ada di urutan ke-6 untuk grup C. Tapi Siren GPX ternyata selisih poin mereka Sabtu aja ya, 65, 64 gitu. Island of God naik ke atas, RRQ ada sekali ini turun lagi pelan-pelan. Di 2D terakhir mereka main dari urutan kedua. Kemarin disusul Kings jadi urutan ketiga. Kali ini disusul oleh Island of God di urutan